yang tidak kebagian tempat duduk, yang berdiri di pojok-pojok, yakinlah bahwasanya tahun depan Anda akan duduk di sofa-sofa depan ini. Anda akan maju dari panggung kehormatan itu, dan saya akan memberikan salam kepada Anda. Dengan rasa bahagia saya mengucapkan selamat saudaraku atas reward Big Mokesmu. Selamat saudaraku atas reward luxury. Siap Bapak Ibu sekalian? Jangan berkecil hati. Saat ini Anda duduk di belakang, tidak dapat kursi berdiri, tapi yakinlah bahwasanya bisnis ini belum mulai Bapak Ibu sekalian. PT Best ini baru start. Baru apa Bapak Ibu sekalian? Baru start. Baru ancang-ancang. Itu kalau kata Prof Raden, ya. Jadi omset kita 200 miliar sebulan tahun ini, ya. Itu atas pertolongan dari Allah SWT. Itu adalah baru pemanasan, ya. Itu baru pemanasan saudaraku semuanya. Baru apa? Baru pemanasan. Baru 0,1% atau bahkan kurang dari itu, dari total lahan, dari total pangsa pasar yang bisa kita kuasai Bapak sekalian. Aplaus untuk PT Best. Saudaraku semuanya, ketika kita merasa bahwasanya perjuangan ini berat, ingat, sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. Kita dengarkan dari tadi Bu Atina, saya dari semalam sudah berniat bahwasanya di acara GSS ini saya tidak mau nangis. Karena di acara GSS itu adalah acara kebahagiaan. Gimana tidak bahagia saudara semuanya? Ya, saat ini saya membagikan reward rata-rata 5-10 mobil per hari. Big Mokes itu tiap hari ada yang klaim. Setiap hari bagi Pajero. Luxury kadang-kadang sehari ada yang pernah sehari klaim 2 kali luxury. La ilaha illallah. Semua karena pertolongan dari Allah. Bahagia, saya bahagia sekali saudaraku semuanya. Jadi saya pengen datang ke acara GSS ini, pengen meluapkan kebahagiaan saya. Tapi tadi saya nangis gara-gara lihat Mami Nopirati sebelah saya mewek. Jadi nular saya ikut nangis. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Ada saudaraku semuanya yang saat ini mengalami fase perjuangan seperti yang dirasakan oleh Ibu Atina? Ada. Ada? Itu nanti, dengarkan saya, saudaraku, dengarkan. Itu nanti akan menjadi kisah indah. Itu nanti akan menjadi cerita indah yang akan Anda ceritakan semuanya di depan panggung kehormatan. Kuncinya cuma satu saudaraku, istiqomah, konsisten, fokus, jalankan terus. Saya yakin Anda semuanya pernah mengalami, ya, pernah mengalami. Mudah-mudahan tidak semuanya, tapi ada yang pernah mengalami satu fase, satu kondisi, satu posisi di mana Anda itu merasa sungkan, merasa segan, merasa minder, merasa malas untuk Anda memprospek orang. Oh iya, yang jawab di depan lagi, malu saya. Wah, terima kasih Ustaz. Waduh, itulah Ikromul Muslimin, ya. Jadi berkhidmat kepada saudaranya. Kapan lagi ya tali sepatu ditaliin sama Ustaz dari Sulaiman. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah memuliakan beliau selalu. Amin. Allah. Saudaraku, kita
pasti, ya nggak semuanya sih, tapi pasti ada yang pernah mengalami sebuah fase di mana kita itu sungkan, malu, enggan untuk melakukan prospek. Itu Anda sedang diganggu setan, baru sekalian. Sedang diganggu sama setan. Itu bukan kondisi yang normal. Anda harus diruqyah. Diruqyah oleh siapa? Oleh mentor Anda. Anda konsultasi sama mentor Anda. Karena saudaraku semuanya, ya, ketika Anda mengetahui bahwasanya PTBS ini adalah kunci gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Apa? Kunci gerbang kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kemudian Anda enggan untuk mengajak saudara kita yang lain yang sekarang sedang bingungan bayar cicilan. Saudara kita, tetangga rumah sebelah kita lagi kebingungan, anaknya mau bayaran sekolah. Kemudian ada saudara kita yang kesulitan ekonomi, cicilannya udah nunggak 3 bulan. Mereka perlu kita bantu, saudaraku semuanya. Dan Anda semuanya, saudaraku, bisa menggandeng tangan mereka atau bisa memaksa mereka. Jadi kita kalau ingin sukses, seseorang untuk ingin sukses itu kadang-kadang tidak hanya sekedar perlu dirayu, tapi kadang-kadang harus didorong. Seperti mobil yang lagi mogok, harus kadang-kadang nggak bisa cuma kita nyalain starternya, nggak bisa. Kadang harus didorong, kadang harus dijerumuskan. Ada yang terjerumus di gerbang kesuksesan, mau? Yang sudah merasa terjerumus di gerbang di kesuksesan bersama PTBS, angkat tangannya saudaraku semuanya. Menyesal tidak dijerumuskan di PTBS? Alhamdulillah. Oleh karena itu saudaraku semuanya, mulai hari ini, mulai detik ini, mulai Grand Success Seminar Milad PTBS yang ketiga ini, tidak ada lagi yang namanya kita malas prospek. Pulang dari GSS ini, besok kita langsung undang seluruh tetangga kita, saudara kita paksa mereka untuk posting di PTBS. Minimal priority. Saya doakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Razak, Udul Kuatil Matin, Urzuqani ya Qadir Hamid, ya Qadir Halim, ya Qadir Karim. Ya Allah yang maha penguasa, maha kaya, maha mengkayakan, dan maha segalanya, berikanlah mitra-mitra PTBS ini ya Allah kemudahan dalam menjalankan bisnisnya. Amin. Dengan berkah ya Allah, sehingga banyak sekali orang yang terbantu dengan produk-produk terbaik dari PTBS dan terbantu secara ekonominya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah mereka ya Allah untuk closing priority, satu priority per minggu, satu priority ya Allah. Teguhkan hati para mitra PTBS ya Allah, bahwasanya bekerja di PTBS itu adalah dakwah. Karena perusahaan kami memiliki slogan Go Berkah, No Riba, Go Baitullah, La ilaha illallah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, apa kabar? Apa kabar semuanya? Ini perasaan orangnya makin banyak ya. Dari mana ini? Yang dari luar kayaknya pada masuk, Pak Feb mau ngomong. Wah, langsung masuk semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Memang kapasitas tiket terbatas, saya mohon maaf. Tapi insya Allah Anda yang capek-capek berdiri dari tadi, dalam waktu yang tidak lama lagi, ketika Anda istiqomah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Februari tanggal 26 Anda akan maju ke depan. Catat tanggalnya, Februari tanggal 26. Kita akan mengadakan acara lagi Grand Success Seminar di gedung ini, di Bandung. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Saudaraku semuanya,
Ketika kita memutuskan untuk mengubah nasib kita harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang lain. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Atina tadi. Ya, ketika menyampaikan ternyata justru malah wah ini nggak mungkin gitu kan. Kata teman dekatnya, sahabatnya, bahwasanya itu tidak mungkin karena ini bisnis yang tidak seperti biasa. Justru itu saudaraku semuanya, kalau kita ingin melakukan hal-hal menjadi seorang yang luar biasa, kita tidak boleh melakukan hal yang biasa. Kalau kita ingin menjadi seorang yang luar biasa, hari ini seluruh orang di Indonesia ini terkena debu-debu riba. Seluruhnya. Mau bukti? Di WhatsApp saya, di DKM Masjid Olimpias, saya ketua DKM-nya, Mas Randu sering banget itu kirim-kirim tentang dalil-dalil tentang riba. Bagaimana besarnya dosa riba itu seperti berzina ibu kandung sendiri. Bagaimana 1 dirham dosa riba itu seperti 36 kali berzina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Shadaqallahu azim. Jadi saudaraku semuanya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275, Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu pasti gelisah, seperti orang-orang gila yang kerasukan setan. Pernah mengalami saudaraku? Pernah. Oh, yang Surabaya langsung ketawa. Kayaknya dulu banyak utang ya, Yang? Betul. Kalau mau jatuh tempo langsung, wah stres Pak Rudi. Wah, tapi dulu beliau stres. Mohon maaf, Pak Haji Rudianto ini sempat meluk saya dengan tangisan, dengan menangis, bahwasanya beliau sempat pengen bunuh diri. Pak Haji Rudianto. Tapi saat ini beliau menyantuni 10 anak yatim tiap bulannya. Ya, mengambil anak dari saya, anak saya diambil sama beliau. Jadi anak yatim saya yang tadinya 74 sekarang berkurang. Diambil Pak Haji Rudianto 10. Diambil Pak Slamet Adi 5. Diambil Mas Randu 20. Diambil leader-leader semuanya jadi makin sedikit. Jadi saudaraku semuanya, barangkali ada yang punya kenalan anak yatim yang ingin jadi anak angkatnya Pak Febrian, daftar ke Pak Aldi. Ya. Kuotanya berapa Pak Feb? Sering saya ditanya, masih boleh nggak? Kuotanya 1000. Ya, 1000 anak. Ya, saya insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menjadi ayah asuh dari 1000 anak yatim. Ya. Dosa riba ini sangat menjadi sesuatu hal yang biasa di masyarakat kita, sehingga semua orang itu sampai di grup DKM Masjid Olimpias ada seorang ustadz yang melawan statement dari Mas Randu. Wah, Mas Randu nyampein Al-Baqarah 275 bahwasanya waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengulangi dosa riba akan berada di neraka selama-lamanya meskipun beragama Islam. Meskipun beragama Islam, tapi ketika mengambil riba sampai meninggal, maka dia waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Langsung yang ngelawan siapa? Ustadz.
Terus kalau kita nggak ngambil KPR, kalau kita nggak ngambil leasing, bisa nggak punya rumah?